Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah bittiba'i awamirihi wa tinabihi nawahihi. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat kepada saya pribadi dan penjenengan semua, marilah kita bertakwa kepada Allah, bertakwa, berhati-hati, jangan menjalankan kemaksiatan sekecil apapun dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita masih dalam bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati 'alaihim wa rahmatihim. Jadi bab tentang memuliakan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta kasih sayang belas kasih di antara mereka. Di hadis yang kemarin berkaitan dengan ketika seseorang itu sholat, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Maksudnya ketika dia mengimami, ya, ketika jenengan itu mengimami jamaah, hendaklah sholatnya diperingan. Karena ada beberapa jamaah yang mungkin ada keperluan, ya, ada sepuh, ada yang sakit, ya, ada yang ada kegiatan. Baik, kita masih melanjutkan. Sekarang hadis yang ke-8. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridai Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika adalah Rasulullah SAW itu, sebenarnya ini ditiadakan, ya. Ini adalah dhamir sa'an, ya. Ditiadakan, diringankan. Adalah Rasulullah SAW la yada'u, sungguh meninggalkan al-amala, akan satu perbuatan, wahwa, sedangkan dia itu yuhibbu, senang sebenarnya, ayya'mala bihi, untuk berbuat dengannya. Maksudnya Rasulullah itu sebenarnya senang dengan satu amalan tersebut, gitu ya. Kemudian beliau meninggalkannya. Kenapa? Karena adalah khosyata, takut beliau itu, an, bahwasanya ya amalabi, kalau beramal dengannya, an-nasu, manusia. Nanti manusia akan beramal seperti Rasulullah. Beliau takut itu. Akibatnya apa? Fayufrodo, diwajibkan alaihim, atas mereka, muttafaqun alaih. Jadi secara umum arti dari hadis ini adalah Rasulullah itu biasanya beramal kebaikan-kebaikannya sampai amalnya itu banyak sekali. Kemudian ada yang niru di kalangan sahabat itu. Yang niru semakin banyak. Wah, ini akhirnya Rasul nggak ngerjakan. Karena nanti takut amalannya nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini itu tidak diartikan karena memang dia domirnya domir sa'an untuk menjadi pelengkap saja. Kalau dalam ilmu nahu itu ini adalah isim yang maksud, ya,
domirnya domir sa'an. Dan jumlah kana liyadau ini adalah khobarnya. Jadi isim kana, khobar kana. Tapi tidak kita akan bahas, kita ngaji ya diselihin. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dari hadis ini ya, seperti perbuatan Rasulullah SAW yang beliau itu meninggalkan amalan yang beliau senangi, gitu ya. Dan ditiru manusia, contohnya apa? Contohnya ketika beliau memperbuat sholat malam di bulan Ramadan. Ya. Mafa'alahu fi Ramadan alaihi salatu wassalam. Sholat fi Ramadan zata lailah. Jadi beliau sholat di bulan Ramadan di malam yang pertama. Fa'alima bihi unnasu minnas sahabah. Terus para manusia lihat Rasul sholat. Terus ngikut jamaah di belakangnya. Fajtama'u ilaihi wa sallu ma'ahu. Berkumpul dan sholat bersama Rasulullah. Karena sholat bersama Rasul mereka seneng ya. Imamnya Batmain bacaannya Masya Allah. Seneng banget mereka. Wah, terus siangnya cerita-cerita sama-sama. Wah, tadi malam saya itu sholat bersama Rasulullah. Masya Allah. Oh iya, besok kita ikut. Terus wafil laila asania selalu aksa. Di malam yang kedua semakin banyak yang ngikut karena siangnya udah pada cerita. Sahabat-sahabat tadi yang tadi malam yang ikut itu. Nah, setelah itu pagi hari yang kedua itu cerita lagi sahabat yang banyak itu. Tadi malam itu sholat sama Rasulullah. Masya Allah, mas nyaman, senang, bacanya bagus ya, lama dan sebagainya. Terus tuan bapaknya, kalau begitu nanti malam saya ikut. Wa bisa lisa aksar wa aksar. Jadi di malam yang ketiga banyak dan semakin banyak. Suma tarqa salatu fil masjid. Kemudian di hari yang keempat ya, Rasulullah meninggalkan sholat. Sahabat-sahabat kumpul banyak itu, di Rasul. Mana Rasul nggak kelihatan gitu. Wah, kecewa kan? Kecewa. Mana tidak di Rasulullah. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, amma ba'du, beliau berpidato, fa innal lam yakhfa alayya makanakum. Jadi sesungguhnya saya sembunyi ya, tidak kelihatan, saya tidak keluar maksudnya dari tempat yang kalian sama nunggu itu, yakni macara minhu minal istima. Jadi kalian yang menunggu-nunggu di berkumpul-kumpul itu. Kenapa kok saya tidak keluar gitu? Walakin karih tu antufrodo alikum mata jazu anha. Jadi saya itu tidak senang. Nanti kalau apa yang saya lakukan ini jadi kalian diwajibkan. Gitu. Seandainya saya sholatnya itu terus menerus di malam itu, saya khawatir nanti Allah jadi wajib. Gitu. Ada bulan Ramadan itu sholat wajib, wah susah. Terakhir-terakhir mau mudik itu susah gitu ya. Yang rumahnya Sumatera pengen balik ke sana, malamnya wajib sholat taraweh, susah. Sholat malam. Maka Rasulullah SAW meninggalkan amalan yang sebenarnya beliau mencintainya, tapi khawatir nanti diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Subhanallah ya. Ini Rasulullah itu contoh yang demikian. Berani meninggalkan kesenangan beliau untuk mempermudah umatnya supaya tidak berat. Karena kalau sesuatu nanti sudah dikerjakan rutin oleh Rasul biasanya terus diwajibkan. Ini subhanallah ya, Rasulullah demikian. Kemudian yang contoh yang lainnya adalah laula an asyqa ala ummati la fa'altu kada wa kada. La amartu bikada wa kada, la amartu bikada wa kada. Contohnya misalnya masalah siwak. Jadi Rasulullah itu bersiwak, menggosok gigi. Kalau sekarang kalau sebenarnya beda antara siwak dengan gosok gigi itu. Kalau siwak itu dengan kayu itu ya, kanan ke kiri, dan itu fungsinya Masya Allah banyak sekali. Tapi kalau gosok gigi itu dengan sikat itu fungsinya tidak sebagaimana siwak, tapi ya cukup mewakili ya.
Nah, Rasulullah itu setiap kali mau sholat, mau bicara, mau tidur, mau apa itu siwakan. Ya. Mau sholat itu mesti siwakan. Gitu. Maka Rasul ngendika, laula an asuqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli shalah. Gitu. Jadi kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, malah juga akan perintahkan umatku itu setiap kali sholat itu pakai. Nah, sekarang di jamaah kita apa ada? Jamaah masjid ini. Ya, kan? Sudah meninggalkan sunnah yang kebiasaan baik yang dijalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Seandainya Rasul itu menjalankan terus, maka tentu umatnya nanti akan kesusahan gitu. Sehingga kadang-kadang Rasul meninggalkan sehingga khawatir dijalankan dan nanti diwajibkan gitu ya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah semisal itu ketika ta'akhkhara fi salatil isya. Jadi Rasulullah ketika salat isya itu mengakhirkan karena ada keperluan gitu. Hatta dzaba amah alayhi sampai hilang malamnya gitu ya. Faqala innahu la waktuha. Ini waktunya yang bagus. Ini waktunya yang tepat yakni akhir waktu. Jadi salat malam salat isya itu akhirnya kan sepertiga malam yang awal gitu. Jadi kalau sepertiga malam yang awal itu akhirnya itu kira-kira jam 10. Jam 6 sampai nanti jam 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Pertiganya berarti 1, 2, 3. Jam 10. Jam 9 dan jam 10. Sepertiga yang kedua 1, 2, 3 jam 12-an. Nah itu. Yang paling bagus itu adalah sepertiga awal tapi yang akhir gitu. Jadi sholat isya. Adanya kapan? Adanya ya sejak awal adzan itu. Misalnya adzannya sekarang jam 7 lebih 15 menit. Itu adanya. Nanti sholatnya jam 9 lebih. Gitu. Nah, kira-kira memberatkan apa enggak itu? Memberatkan kan? Maka Rasul mengatakan, laula an asuqa ala ummati, kalau seandainya itu tidak memberatkan ini itu atas umatku, ini adalah ini sungguh waktu yang tepat gitu ya. Ini sungguh waktu yang bagus gitu ya. Ya sholat yang paling bagus itu di sepertiga malam yang awal yang terakhir sholat isya. Ini paling sholatnya yang paling bagus, tapi susah dijalankan gitu ya. Ini kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi khawatir dilakukan oleh umatnya nanti. Gitu. Memindalika idon min riwayat Aisyah, dan riwayat Aisyah ini annahu nahahu anil wisal. Ini hadis yang selanjutnya ya. Hadis yang selanjutnya. Mungkin sampai hadis ini dulu ada yang tanyakan? Jamaah. Ya, jam 9.10. Sekarang kemarin berpelan. Kita mau mengakhirkan mereka sholat keutamaan. Ya nanti mencari jamaah atau di masjid. Ya, jadi itu kan ada hadis. Sahabat-sahabat itu nunggu Rasulullah keluar dari rumahnya untuk sholat malam, sholat isya. Adanya ya seperti biasa. Nunggu itu lama enggak sampai tengklok terkulai gitu ya. Ada sih terkulai lah. Terus jam 9 Rasulullah rawuh gitu, terus dibangunkan. Bangun, salat. Sungguh kalian itu adalah telah mengerjakan sholat gitu. Sungguh kalian itu adalah sholat sejak tadi gitu.
Karena menunggu imam datang, menunggu waktunya sholat itu dianggap sholat gitu ya. Dan para sahabat itu tidak berwudu lagi. Jadi tidur tapi tidak berwudu lagi. Artinya tidur itu tidak membatalkan wudu gitu ya. Asal itu tidak keluar angin ataupun air ataupun apa dari tubul mengkubul itu. Ya, asal dia tidak keluar itu dan yakin, ya tidak batal. Ya, tidak membatalkan. Tidur itu tidak membatalkan wudhu. Ya, yang kalau yakin tidak keluar sesuatu lah. Ketika jenengan tidur itu sadar apa enggak gitu ya. Pas tidur terlentang itu. Kalau yang tidurnya duduk ini kan kemungkinan besar itu dia kalau keluar sesuatu memegang sesuatu juga terasa. Gitu. Nah, disenggol orang lain juga terasa seperti Pak Mul gitu. Itu kalau disenggol bisa gitu. Karena tidurnya gini. Tapi kalau terlentang gitu, itu juga kayak gini ya sholat ya berarti itu wudhu saja. Ya. Mas Eko gitu ya. Ini saya sendiri gitu ya orang ada ngomong. Paham ya? Bisa dipahami aja. Jadi baiknya ya sholat itu ya malam. Tapi kalau memberatkan jangan gitu ya. Kalau memberatkan jangan karena Rasul tidak memberatkan. Dan apa itu jam 1? Oh, Sabtu siang loh. Oh, Sabtu siang. Ya. Sholat duhur di sawah. Boleh. Oh, adanya ya sesuai jam, sholatnya nanti mungkin. Datangnya imam jam berapa? Sing adan ya harus adan. Salah satu adan dulu, jam berapa ya adan. Habis itu terus kerja lagi ya. Ada makan dulu ya. Habis itu baru sholat ya boleh. Masa tidak meninggalkan sholat. Itu ya. Wa anha dan darinya dari Aisyah juga ini radhiyallahu anha qalat naha humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu melarang mereka ini para sahabat. Ani wisol dari wisol. Wisol itu adalah puasa yang nyambung. Puasa yang terus-menerus siang dan malam tidak berhenti. Mungkin ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada yang 40 hari gitu. Wisol. Ada yang kuat gitu ya. Itu rahmatan lahum karena belas kasih rahmat yang diberikan kepada umatnya. Faqalu maka mereka mengatakan ya Rasulullah jenengan kok nglarang innaka latuwasilu jenengan poso wisol kok kula mboten itu kami kok ndak boleh gitu. Maka dijawab Rasulullah SAW kala ini lastu kahaiatikum saya ini tidak seperti kalian beda saya ini api itu saya ini sesungguhnya saya ini adalah diberi yutaimuni makan kami diberi makan Robbi pemeliharaku wayaskini dan dia Allah itu memberi minum kepadaku mutafakun alaih. Jadi di sini secara umum maksudnya adalah jadi Rasul itu melarang sahabat-sahabatnya untuk melakukan wisol. Jadi wisol itu puasa yang ngedur, ngebleng ya, puasa ngebleng. Biasanya untuk nyari aji-aji atau biasanya untuk menundukkan cewek atau untuk mencari jabatan, Mbak.
Mas Heru kalau pengen nyari jabatan puasa. Tapi tidak boleh gitu ya. Tidak boleh puasanya ya puasa Senin, Kamis atau puasa Daud gitu ya. Puasa itu. Nah ini Rasulullah melarang. Loh ya Rasulullah jenengan melarang kula, jenengan piyambak ngoten. Beda ya, ya. Nah aku ki beda harus diramu gitu. Nah, aku ki dikai makan, saya dikasih makan oleh Allah, saya diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ya ja'alu fiyya kuwatan man akala wa syariba. Saya itu diberi kekuatan oleh Allah meskipun tidak makan dan tidak minum gitu. Jadi Rasulullah itu kekuatannya dibandingkan dengan manusia biasa sangat-sangatlah berbeda 10 kali lipat. Nah, bisa. Jadi kalau mengangkat satu orang jenengan mampu Rasulullah 10. Jenengan satu hari puasa tele-tele gitu ya. Rasul 10 hari masih kuat. Ini. Wadhalika annahu aidan ya min diriwayatkan Aisyah ini Rasulullah melarang puasa wisal kepada kita semua, kepada para sahabatnya. Nah, wisal itu puasa yang terus-menerus tadi tidak boleh dilakukan ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena belas kasih yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nah, kalau yang dilakukan oleh Sunan Bonang katanya Sunan Kalijogo itu gimana? Ya menurut hadis ini ya tidak boleh ya. Karena Sunan Kalijogo itu juga manusia. Manusia yang tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Karena selain Rasulullah ini tidak boleh wisal. Yang hanya wisal itu yang boleh Rasulullah saja. Gitu. Yang lainnya tidak boleh gitu. Saya ini tidak seperti kamu. Maksudnya Rasulullah itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau Rasulullah itu diberi minum, jenengan tidak. Kenapa kok bisa tidak lapar? Mungkin ini ya karena sibuk. Jadi di sini dikatakan sibuk. Ida istaghala bisyai'in nasiya akala wa syariba. Jadi orang itu kalau sudah sibuk itu lupa makan dan minum. Contohlah jenengan Pak Mul atau siapa saja Mas Joko karena ada target tanggal sekian harus selesai maka kerja dari pagi sampai siang lupa makan lupa minum. Nah, kira-kira haus apa enggak? Ya enggak. Lapar apa enggak karena senangnya sibuk sekali itu. Jadi lupa sehingga tahu-tahu loh sudah sore ini ya. Nah, gitu. Rasulullah itu sibuk apa? Berzikir, sibuk dakwah, sibuk ini sehingga lupa makan dan minum. Nah itu ini dikatakan begitu. Seperti jenengan atau saya sibuk dengan dunia. Nah, kira-kira lupa makan, lupa minum apa? Lupa makan, lupa minum. Juragan itu biasanya lupa makan, lupa minum. Kenapa? Karena sibuk. Atau sing nyetir. Lupa makan, lupa minum juga ya, Mas. Nyetir dari Solo sampai Jakarta itu nggak makan, nggak minum ya. Kenapa? Sibuk gitu ya. Sibuk nyetir gitu. Ini namanya sibuk. Sehingga wajar saja ketika seseorang itu tidak makan, tidak minum. Nah, kalau pengen jenengan seperti itu coba dibuktikannya. Coba di perpustakaan, jenengan di perpustakaan karena ilmu itu sangatlah menyibukkan sehingga senang sekali membaca, senang sekali menulis, lupa makan, lupa minum. Kira-kira ada apa enggak? Ya, kalau di zamannya Imam Bukhari, di zamannya Al-Albani ya. Beliau itu kalau Syekh Albani itu masuk perpustakaan dari pagi. Petugasnya perpus urung teko nggih seneng kono sik. Dan tidak keluar dari satu kecuali petugasnya iki wis lunga sik. Akhirnya petugasnya cerita, wis kuncine gawaan wae. Jadi kunci perpustakaan itu dititipkan sama Syekh Albani itu.
Akhirnya beliau di situ terus, tidak keluar, tidak minum. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak makan, nggak minum itu sudah sibuk, masya Allah. Nah, kalau bisa, kita itu baru belajar sebentar saja itu sudah snack candy, rano camilan. Ya, halo. Kita ini guyang-guyang. Jadi baca Quran lah. Jenengan tuh baca Quran mampunya seberapa? Apakah seperti kayak Imam Syafi'i? Apa seperti Imam Ahmad? Apa seperti ulama-ulama itu yang membaca dari pagi sampai pagi lagi? Kira-kira kuat apa enggak? Ya. Itu kalau sudah seperti itu berarti sibuk, lupa makan, lupa minum, ya seperti itu. Nah, cobalah nanti jangan rasakan ketika mengerjakan sesuatu sangat senang, itu nanti akan lupa makan dan minum. Seperti orang mengejar dunia dengan sungguh-sungguh, dia senang hingga lupa, nah dia akan melupakan makan dan minum, gitu. Karena saking cintanya ya, mahbubnya kepada sesuatu. Nah, Rasul ini mahbub kepada akhirat, sehingga ini abi itu ingda rabbi yut'imuni wa yaskini. Itu wajar ya. Karena Rasul sangat senangnya seperti itu. Masya Allah ya. Kita bagaimana kaum muslimin? Kita sibuk dunia apa sibuk dengan akhirat? Ya, yang tahu yang jenengan sendiri dan saya sini ya. Buktikanlah kalau sibuk akhirat, paling tidak baca Quran ya satu hari itu 15 juz. Gitu Pak, 15. Bisa enggak kira-kira? Sebenarnya bisa. Kita kan di kantor mungkin belum ada kerjaan, setelah itu baca gitu. Tapi yang kita lakukan mungkin ya baca WA atau baca informasi atau cari informasi yang lainnya atau cerita-cerita atau macam-macam ya. Sehingga sebenarnya kita nggak sibuk. Sibuk ketika hari-hari tertentu ada pekerjaan. Ini tolong kerjakan, baru longgar. Nah, ketika longgar kita sok-sok sibuk, kira-kira. Ya kalau bisa sibukkan zikir, bisa kan membaca Quran. Tapi enggak Pak, saya sibuk terus. Ya mungkin ada juga. Tapi ada juga pekerjaan yang hanya beberapa, misalnya di lab praktikum. Nah, habis itu nggak ada praktikum lagi, ya, nyari pekerjaan yang lain. Ya, ini pekerjaannya apa ya banyak, tergantung orangnya itu. Ini hadis yang kedua. Mungkin ada yang tanya. Bisa dipahami ya? Hadis yang masih ada waktu. Hadis yang nomor 3, ini nomor 10 dan wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku sungguh aku akan berdiri ila salati untuk salat. Maksudnya saya akan salat. Wa uridu dan aku ingin an utawillah akan memanjangkan fiha padanya. Jadi saya ingin salat saya ini adalah salat yang panjang. Fa asma'u maka aku mendengar buka asobi, tangisan anak kecil. Fa'ata jawaza bisolati, maka saya khawatir mengganggu pada salatku ini, karohiyatan, benci, nggak senang. An asukko bahasanya memberatkan ala ummihi atas ibunya. Jadi ini arti secara umum Rasulullah itu berkeinginan untuk sholat panjang. Ya. Tapi setelah di belakangnya itu ada anak kecil yang nangis, beliau mendengar, maka kemudian beliau tidak senang kalau nanti itu mengganggu, memberatkan daripada ibunya, kemudian beliau meringankan. Nah ini hadis ini merupakan belas kasih rifqil bil muslimin ya, lemah lembutnya muslimin kepada muslim yang lain ya. Jadi Rasulullah itu ketika berkeinginan untuk memperpanjang sholatnya, tapi karena mendengar bayi yang menangis, kemudian Rasulullah SAW menghentikannya, merubah niatnya. Sehingga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul itu memang
harisun alaikum bil mu'min raufur rahim gitu. Rasul sangat belas kasih ya, tahu perasaan, tahu kondisi umatnya. Nah, jenengan juga ketika berada dalam satu tempat ya, menjadi imam, menjadi pemimpin, hendaklah perhatian kepada anak buahnya atau jamaahnya ya. Maka itu adalah sifat yang baik, yang bagus ya. Ini kaum mukminin 3 hadis ya, berkaitan dengan lemah lembutnya, berkaitan dengan kasih sayangnya, berkaitan dengan takdimnya antara muslim satu dengan muslim yang lain, dengan perhatian penuh kepada jamaahnya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, misalnya kalau masih ada keperluan-keperluan yang memang itu hanya untuk kepentingan pemimpin sendiri ya, pemimpinnya harus mengalahkan kepentingan pribadi ini untuk jamaah. Nah, gitu. Sebelum saya tutup mungkin ada sampaikan. Ya, nasihat untuk saya sendiri dan jenengan semua, satu adalah hendaklah kita menjadikan contoh ya, Rasulullah ini menjadikan contoh di dalam kehidupan kita. Jadikanlah Rasulullah menjadi contoh. Beliau tidak memberatkan kepada orang lain. Misalnya orang lain ada susah ini, saya belum buat ini Mas Joko, belum buat SKP, kawinan dewe. Nah itu berarti memberatkan gitu ya. Paling tidak ajari gini atau tak gawe tenang wae. Itu mempermudah gitu ya, mempermudah. Tapi ya yang sing dipermudah ya jangan terus menjadikan dia sebagai ini ya babu gitu, ditakoni, dikon-koni. Tapi juga harus perhatian, kadang-kadang juga perlu, kadang-kadang jika kalau bisa diatasi sendiri, dikerjakan sendiri. Nah, saya ulangi kesimpulannya adalah ketika jenengan cinta kepada satu amalan, jangan sampai amalan ini kita harus terapkan kepada yang lain dikerjakan terus ya. Misalnya sholat malam jenengan mampu 12 atau mampu 20. Jangan diterapkan kepada yang lain jamaahnya. Kamu harus 20 harus ini. Karena khawatir. Diasung saja gitu, diasung. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya tidak boleh berpuasa terus-menerus ya, puasa yang menyambung itu tidak dibolehkan ya. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, boleh merubah niat di dalam sholat ya, merubah keinginan niat tadi karena ada keperluan. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.